Cerita diawali dengan diperlihatkannya korban letusan Gunung Vesuvius yang dibaluti oleh magma panas dan sebuah kutipan dari Pliny the Younger tentang kehancuran dan tangisan rakyat Pompei yang ditulis pada tahun 79 Masehi. Jauh sebelum itu, di Britania pada 62 Masehi, sebuah desa penunggang kuda Celtic berperang dengan pasukan Romawi. Malam mengerikan itu disaksikan oleh Milo kecil yang melihat keluarga dan seluruh orang yang dikenalnya dibantai habis-habisan oleh Senator Corvus yang memimpin penyerangan. Milo yang sempat diselamatkan ibunya berpura-pura mati dan ditumpuk oleh mayat-mayat lainnya oleh pasukan Romawi. Setelah pagi tiba dan suasana ia yakini aman, Milo keluar dari tumpukan mayat, melihat ayahnya tergantung di pohon, matanya menatap sedih, tetapi Milo segera berlalu dan mengambara seorang diri. Jauh ia berjalan menembus hutan, lalu sekelompok pria menemukannya dan membawanya pergi ke kota. 17 tahun kemudian, saat itu 79 Masehi di Londonium, seorang kaya raya dan pemilik budak Gracchus dilanda kebosanan menyaksikan pertarungan antar budak yang lainnya tidak menarik sama sekali. Ia ingin melihat sesuatu yang baru dan lebih seru. Seorang pelayannya memberitahu ke Gracchus tentang gladiator baru yang dikenal dengan nama Sel, satu-satunya orang dari suku penunggang kuda yang selamat dari pembantaian mengerikan malam itu. Tidak salah lagi, dia adalah Milo yang kini sudah menjadi dewasa dan tangguh. Setelah itu, Milo dan budak-budak lainnya dibawa menuju Pompei di saat yang sama dengan kepulangan putri Cassia dan saudarinya Ariadne yang baru saja pulang dari Roma. Tiba-tiba kereta kuda yang ditumpanginya mengalami masalah ketika melewati lubang besar sehingga menyebabkan seekor kuda yang menariknya terjatuh kesakitan. Cassia turun dan berlari menghampiri kuda tersebut. Milo yang merasa iba kepada sang kuda meminta kepada penjaga bernama Bellator untuk melepas borgol sehingga dia bisa melihat kudanya. Dengan sedikit bisikan dan sentuhan lembut, Milo dengan tenangnya mematahkan leher sang kuda. Why would the brute do that? Because it was the kindest thing to do. Thank you. Setelah mereka tiba di Pompei, Cassia kembali ke istana dan menemui kedua orang tuanya, Severus dan Aurelia. Ia begitu bahagia karena sudah meninggalkan Roma yang menurutnya tidak begitu nyaman. Cassia juga bertemu dengan kuda kesayangannya, Vires, dan pengurus kudanya, Felix, yang berkata akan melatih Vires malam itu. Sementara Milo dibawa ke penjara bawah tanah bersama budak-budak lainnya terlibat perkelahian akibat seorang gladiator berbadan besar yang menaruh dendam atas kematian saudaranya. Milo yang lincah berhasil mengalahkan beberapa orang sebelum Bellator datang dan menahannya. Ia ditempatkan bersama gladiator yang menjadi juara bertahan bernama Atticus lawan bertarungnya di pertandingan berikutnya. Jauh di luar sana, tepatnya di kaki gunung Vesuvius, Felix yang sedang melatih Vires melewati sebuah lahan lapang. Ketika tanah mulai bergetar, Vires yang ketakutan melonjak dan melempar Felix dari punggungnya. Retakan muncul dan terbelah. Vires berhasil kabur, namun Felix tak terselamatkan. Ia masuk ke dalam retakan yang menjadi kuburannya. Malam pun berlalu. Keesokan pagi di arena Pompei, seluruh gladiator sedang berlatih untuk menyiapkan pertandingan. Atticus akan mencapai kebebasannya jika ia memenangkan satu pertandingan lagi. Ia begitu bersemangat, terlebih setelah ia mengetahui bahwa lawan terakhirnya adalah Milo. Mereka berduel menggunakan pedang kayu di tengah lingkaran yang dibuat oleh gladiator lain. Di tengah pertarungan, seorang gladiator yang menaruh dendam pada Milo hendak ingin menikam Milo dari belakang. Atticus yang menyadarinya langsung mendorong Milo untuk menghindar dan menendang lelaki yang memegang belati itu hingga tersungkur jatuh tak berdaya. Melihat belati yang tergeletak di sel, Milo bertanya kepada Atticus yang menyelamatkannya. Dengan bersemangat, Atticus menjelaskan bahwa seorang gladiator tidak boleh mati ditikam dari belakang, melainkan harus dari depan. Hari pun berganti, Senator Corvus datang ke Pompei untuk urusan investasi mewakili Kaisar Titus. Seluruh warga berpaling ketika melihat kedatangannya untuk menunjukkan ketidaksukaannya. Sementara orang tua Cassia menyambutnya, berusaha bersikap baik agar Corvus dapat membuat Kaisar Titus memberikan dana investasi untuk membangun kota Pompei.
Mereka tidak menyadari bahwa kedatangan Corvus memiliki maksud lain terhadap putrinya, Cassia. Viserys telah kembali ke istana tanpa Felix. Mendapati hal itu membuat Cassia agak sedikit bingung karena perawat kuda kesayangannya menghilang. Di hari yang sama, untuk menunjukkan keramah tamahan terhadap Corvus, malam harinya orang tua Cassia mengadakan pesta di istana. Milo, Atticus, dan beberapa budak lainnya pun dibawa ke sana untuk melakukan pekerjaan malam. Di tengah perjalanan mereka, Milo melihat Corvus yang menunggangi kuda. Ia masih mengenali wajah itu, wajah pelaku pembantaian sukunya. Kesedihan, ketegangan terpasang di wajah Milo sepanjang berada di pesta sampai ia menyadari bahwa Cassia sedang memperhatikannya. Aurelia pun memperhatikan bahwa putrinya tertarik oleh Milo. Setelah menolak Corvus yang mengatakan maksud kedatangannya ke Pompei adalah untuk mengistrinya, Cassia meminta Milo untuk ikut ke istana karena Viserys gelisah dan hilang kendali sebab gempa mengguncang Pompei lagi. Mereka pergi didampingi Bellator. Cassia memberi izin kepada Milo untuk merawat Viserys sendirian. Hingga kemudian Cassia menyusulnya. Keduanya terlibat percakapan tentang suku Celtic dibantai oleh pasukan Roma dan penegasan dari Cassia bahwa ia bukanlah bagian dari Roma. Cassia meraih tangan Milo dan pergi berkuda keluar istana. Bellator dan para penjaga mengejar mereka sampai ke dekat pelabuhan. Milo meminta Cassia untuk berbohong dan mengatakan bahwa ia membawanya dengan paksa. Namun Cassia menolak hal tersebut. Sekembalinya mereka ke istana, Corvus hampir membunuh Milo jika saja Cassia tidak menolongnya mendapatkan pengampunan. Sebagai gantinya, Milo mendapatkan 15 cambukan di tubuhnya karena telah berbuat lancang. Di sel tahanan, Atticus merawat luka Milo dengan menuangkan anggur. Saat itu gempa kembali mengguncang, yang dipercaya Atticus bahwa itu pertanda dari dewa. Milo pun meyakini hal tersebut karena telah bertemu dengan Corvus. Ia percaya bahwa akan menemui takdir dan membalaskan dendam sukunya. Keesokan harinya, pertandingan di arena berlangsung, namun dengan rencana yang berbeda. Tidak ada pertarungan tunggal, melainkan melawan puluhan gladiator. Sementara beberapa petarung diikat dengan rantai di sebuah pilar kayu. Corvus memulai pertarungan yang Milo sebut sebagai pembantaian. Dalam arena itu, Milo bertindak cepat dan memberi aba-aba kepada Atticus dan 5 gladiator lainnya untuk melindungi diri dari hujanan tombak. Peperangan tak terelakkan lagi, satu persatu gladiator mati. Milo dan Atticus terus bertahan sampai tak ada lagi yang menyerang. Sementara di balkon khusus, Corvus memberitahu Cassia bahwa ayahnya Severus memberikan izin untuk Corvus menikahinya. Aurelia tidak terima oleh apa yang didengarnya, apalagi Cassia. Severus tidak mengakui bahwa ia melakukan hal itu, namun Corvus dengan kelicikannya mengancam jika ia menolak untuk diperistri, maka ia akan melaporkan keluarganya kepada Kaisar Titus dan akan dihukum mati. Tepat ketika Cassia hampir menerima lamaran Corvus, Milo berdiri di tengah-tengah arena sambil memegang sebuah tongkat dengan hiasan elang Romawi di atasnya. Ia berteriak, "Aku tidak akan menyerah dengan kekuasaan Roma dan aku menentangnya." Kejadian itu memicu amarah Corvus yang langsung memerintahkan Milo dan Atticus dijatuhi hukuman mati oleh pasukan panah. Untungnya sebelum Corvus memberikan aba-aba acungan jempol, Cassia mengambil alih dengan mengacungkan jempolnya ke atas. Ketika Corvus menyuruh pasukannya membawa Cassia ke villa, bumi bergemuruh dan menciptakan kepanikan di seluruh arena. Corvus mengatakan bahwa itu adalah pertanda dari dewa untuk membiarkan Milo, sang juara Pompei, melawan pasukan Roma, Roculus. Di tengah pertarungan mereka, gunung Vesuvius meletus dan arena benar-benar runtuh. Sebuah pilar besar jatuh ke balkon dan menimpa Corvus, Severus, dan Aurelia. Di tengah arena yang terbelah, Milo melanjutkan pertarungannya dengan Roculus. Di penjara bawah tanah, ia juga mengambil kesempatan itu untuk melepaskan semua gladiator dan membiarkan mereka mengejar Roculus dan Bellator. Sayangnya, Roculus berhasil lolos sedangkan Bellator dipukuli sampai mati. Atticus merasa terkesan oleh apa yang dilakukan oleh Milo. Puing-puing reruntuhan menimpa Aurelia di balkon. Severus yang dalam keadaan lemah diminta Aurelia untuk membunuh Corvus yang tidak sadarkan diri. Belum sempat ia menancapkan pedangnya, Corvus terbangun dan merebut pedang itu dan menusukkannya ke dada Severus, lalu berkata bahwa mereka tidak akan berbisnis lagi. Milo yang keluar dari bawah tanah pun menemukan Aurelia yang sekarat. Ia meminta permintaan terakhirnya pada Milo untuk menyelamatkan Cassia di villa mereka sebelum akhirnya mereka mati. Gunung Vesuvius mulai mengeluarkan bola-bola api dari perut bumi.
Kota Pompei dipenuhi dengan suara tangis dan ketakutan. Kota mulai terbakar dan hancur. Orang-orang berusaha menyelamatkan diri berlari ke arah pelabuhan. Milo berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan Cassia. Ia mengarah ke arah kaki gunung Vesuvius setelah bersepakat kepada Atticus untuk kembali bertemu di pelabuhan. Di villa, Ariadne mencoba membebaskan Cassia, namun bangunan runtuh dan menimpa Cassia. Milo datang di saat yang tepat. Ia berhasil mengeluarkan Cassia dari reruntuhan yang mulai terbakar. Bangunan villa itu longsor yang membuat Ariadne tewas terseret reruntuhan. Milo membawa Cassia pergi sebelum hal yang lebih buruk menimpa mereka. Di kota, keadaan yang menghimpit membuat Corvus memerintahkan pasukannya untuk membunuh warga yang menghalangi jalannya. Sementara di pelabuhan, Gracchus yang telah berlayar keluar setelah membayar mahal pun tak terselamatkan. Ia tewas ketika bola api besar menghantam kapal yang ia tumpangi. Tak lama berselang, tsunami datang yang disebabkan gempa vulkanik menuju Pompei. Atticus yang melihat itu dari tiang langsung berteriak agar semua orang berlari menuju arah yang berlawanan, dan mereka terkepung. Di satu sisi, gunung Vesuvius yang sedang memuntahkan bola api panasnya. Di sisi lainnya, tsunami datang dan menenggelamkan kota. Lahar panas mulai keluar, abu-abu hitam berterbangan. Sejenak, keheningan menyelimuti kota Pompei karena bola api berhenti menghantam. Milo dan Cassia bertemu kembali dengan Atticus yang mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi ke pelabuhan karena tsunami menghadang. Mereka harus pergi ke perbukitan. Sadar bahwa mereka tidak akan sanggup menempuhnya dengan berjalan kaki, Milo pun kembali mengajak mereka ke arena dan mengambil kuda-kuda di sana. Cassia menemui mayat orang tuanya menghadap maut dengan berpegang tangan, namun tak menyadari bahwa Corvus ada di belakang kemudian menangkapnya. Milo dan Atticus yang sedang mengambil kuda terhalang oleh pasukan Roma. Begitu mereka kembali ke arena, Corvus sedang membelenggu Cassia dan bersiap kabur. Roculus dan beberapa prajurit menghalangi Milo dan Atticus. Setelah semua prajurit dihabisi dan hanya menyisakan Roculus, Atticus meminta Milo untuk pergi terlebih dahulu untuk mengejar Corvus yang membawa Cassia. Setelah mengucapkan selamat tinggal dan berjanji akan bertemu lagi, Milo segera pergi mengejar Corvus dan menunggangi Vires. Di arena hanya ada Atticus dan Roculus yang sedang berduel. Pedang menancap di tubuh Atticus yang masih memegang pergelangan Roculus. Dengan erat ia mematahkan pedangnya dan dengan kuat menancapkan patahannya ke leher Roculus yang langsung tewas seketika. Milo telah berhasil mengejar Corvus dan Cassia sudah membebaskan dirinya dari borgol menggunakan potongan kayu. Kecelakaan terjadi dan kuda yang dikendarai Corvus terlepas dan menabrak dinding. Corvus yang terpental cukup jauh sementara Cassia masih berada di dekat kereta. Milo menghampiri Cassia ketika Corvus hampir menikamnya dari belakang. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Milo pun berhasil menikam Corvus saat gunung Vesuvius memuntahkan bola apinya dan mengenai tempat di mana mereka bertarung. Cassia khawatir saat Corvus keluar dari asap yang memenuhi tempat itu, tetapi Milo yang tiba-tiba keluar segera menjatuhkan Corvus ke tanah. Melihat Corvus yang meraih pedang yang ada di dekatnya, Cassia bertindak cepat dengan membelenggu tangannya di kereta. Milo mengingatkan Corvus tentang pembantaian yang dilakukannya pada belasan tahun silam, lalu meninggalkannya di sana. Kini Milo dan Cassia dikejar oleh malaikat kematian dari gunung Vesuvius. Milo memacu Vires menuju perbukitan untuk menghindari serbuan lahar. Namun Vires terlalu lelah untuk membawa 2 orang di punggungnya. Menyadari hal itu, Milo meminta Cassia untuk pergi bersama Vires dan menyelamatkan dirinya. Cassia menolak mentah-mentah ide itu. Dia ingin menghabiskan sisa waktunya bersama Milo. Keduanya saling memandang ketika lahar panas mencapai mereka. Dan film pun berakhir.